Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur dengan NIM J3A218468 dari kelas B Praktikum 2 Angkatan 55. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Amiruddin Saleh, MS, selaku dosen koordinator dan juga dosen kelas Praktikum B2. Dan tidak lupa juga, saya mengucapkan terima kasih kepada para asisten dosen, yaitu Kak Fahmi Fuad Kolagi, AMD, dan juga Kak Hasna Aziza, AMD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai inovasi yang telah saya susun pada praktikum-praktikum sebelumnya, yaitu inovasi berupa penyuluhan peran kegiatan pemasaran terhadap penjualan. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. Inovasi yang telah saya susun ini dilatar belakangi oleh mayoritas permasalahan yang terjadi di UMKM perumahan Bugel Mas Indah, yaitu kurangnya pengetahuan terkait dunia pemasaran. Mereka hanya mengandalkan skill berjualan melalui mouth to mouth atau door to door saja tanpa mempertimbangkan strategi pemasaran apa yang cocok untuk produk mereka. Permasalahan berikutnya adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk masing-masing UMKM belum turun. Bantuan tersebut berupa uang yang nantinya akan didistribusikan ke setiap kelurahan untuk diberikan kepada masing-masing pelaku usaha UMKM. Dikatakan masalah karena hingga saat ini hanya sedikit UMKM di Bugel yang sudah memiliki banyak pesanan. Sebagian besar masih memiliki kesulitan dalam menutupi kerugian yang ada, memberi gaji pegawai, atau meningkatkan modal. Pada saat inilah mereka membutuhkan suatu inovasi atau suatu pembaruan yang dapat meningkatkan penjualan produk mereka. Terkait permasalahan yang dialami oleh mayoritas pelaku usaha UMKM di perumahan Bugel Mas Indah, inovasi yang mereka butuhkan adalah terkait pengaplikasian teknik pemasaran yang baik yang dapat diterapkan pada produk mereka. Namun, sebelum mereka dapat melakukan pengaplikasian teknik pemasaran tersebut, mereka terlebih dahulu harus mengetahui dasar-dasar dari pemasaran itu sendiri. Dasar-dasar pemasaran yang dimaksud adalah apa itu pemasaran, seberapa pentingkah pemasaran itu terhadap penjualan produk, atau media apa sajakah yang dapat diaplikasikan untuk melakukan kegiatan pemasaran, dan yang lainnya. Inovasi ini ditujukan kepada para pelaku usaha UMKM di perumahan Bugel Mas Indah. Pemilihan target inovasi berasal dari keresahan warga Bugel Mas Indah terkait banyaknya UMKM yang dikelola dengan cara atau metode yang kurang tepat. Tercatat sebanyak 20 UMKM di Bugel Mas Indah yang sudah memiliki label, dan selebihnya yang masih belum memiliki label. Pengelolaan yang kurang tepat tersebut mengakibatkan penjualan atau hasil dari UMKM di perumahan Bugel Mas Indah masih belum memuaskan. Inovasi berupa penyuluhan peran kegiatan pemasaran terhadap penjualan dirasa akan sangat membantu para pelaku usaha UMKM di perumahan Bugel Mas Indah. Kegiatan tersebut nantinya akan didukung oleh Kelurahan Bugel itu sendiri dengan mengikutsertakan narasumber yang berasal dari pihak Kelurahan Bugel, khususnya di bagian ekonomi dan pembangunan. Selain itu, kami juga mengikutsertakan seorang relawan narasumber yang berasal dari warga Bugel itu sendiri yang memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin ikut berpartisipasi dalam pengembangan UMKM di perumahan Bugel Mas Indah. Dan nantinya penyuluhan akan dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi demi mematuhi protokol kesehatan. Penyuluhan ini bersifat cuma-cuma sehingga para peserta nantinya tidak akan dipungut biaya apapun. Penyuluhan ini sendiri memiliki 5 tujuan utama. Yang pertama adalah memperkenalkan dunia pemasaran. Materi yang akan disampaikan pada penyuluhan nantinya adalah pengetahuan dasar terkait dunia pemasaran. Pengetahuan dasar yang disebutkan meliputi seberapa pentingnya kegiatan pemasaran terhadap penjualan, apa itu pemasaran, apa sajakah kegiatan-kegiatan pemasaran itu sendiri,
pemilihan media pemasaran, pemilihan teknik pemasaran, penentuan target pasar, dan juga segmentasi pasar. Yang kedua adalah membantu meningkatkan penjualan produk. Jika pembekalan yang diberikan terkait dasar-dasar pemasaran dipraktekkan atau dimanfaatkan dengan tepat, maka dapat meningkatkan penjualan produk. Dikarenakan, salah satu tujuan dari pemasaran itu sendiri adalah meningkatkan penjualan. Yang ketiga adalah memperkenalkan warga dengan perkembangan teknologi dan informasi. Selain media yang digunakan saat penyuluhan menggunakan hasil teknologi di bidang komunikasi dan informasi, nantinya akan diterangkan sedikit terkait media apa aja sih yang dapat digunakan untuk kegiatan pemasaran itu sendiri. Dan tanpa disadari, kami sebagai pelaksana nantinya ikut berpartisipasi dalam memperkenalkan hasil perkembangan teknologi dan informasi kepada para pelaku usaha UMKM di perumahan Bukelmas Indah. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan berjualan warga Bukelmas Indah. Pengetahuan yang telah diberikan kepada para pelaku usaha pada saat penyuluhan nantinya dapat langsung diaplikasikan pada usahanya. Dan secara tidak langsung, penyuluhan ini memberikan dampak terhadap kemampuan berjualan atau kemampuan para pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran produk jualnya. Yang kelima, memberi pemahaman baru terkait pentingnya pemasaran bagi penjualan produk. Setelah para pelaku usaha berhasil memahami materi yang diberikan dan mengaplikasikannya pada produk jualnya, mereka akan sadar betapa pentingnya kegiatan pemasaran bagi usahanya. Keberhasilan ini tentu dapat meningkatkan penjualan pada nantinya. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam merealisasikan kegiatan penyuluhan ini. Yang pertama adalah menentukan cara pelaksanaan. Cara pelaksanaan penyuluhan peran kegiatan pemasaran terhadap penjualan bersifat daring atau virtual karena kondisi dan situasi yang masih dirasa belum memungkinkan untuk berkumpul. Selain itu juga, penentuan cara pelaksanaan secara daring atau virtual ini merupakan bentuk realisasi dari salah satu saran yang telah diberikan oleh pihak Kelurahan Bugel itu sendiri, yaitu dilaksanakannya secara daring atau virtual. Yang kedua adalah pembuatan konsep acara. Konsep acara dibuat seperti layaknya sosialisasi, namun dalam bentuk virtual. Tema yang diangkat terkait dasar-dasar pemasaran. Oleh karena itu, judul acaranya adalah penyuluhan peran kegiatan pemasaran terhadap penjualan. Keseluruhan tujuan acara adalah mengembangkan potensi UMKM di perumahan Bukelmas Indah. Peserta berasal dari kalangan para pelaku usaha UMKM Bukelmas Indah. Peserta juga nantinya tidak akan dipungut biaya karena acara bersifat cuma-cuma atau gratis. Yang ketiga, menentukan stakeholders. Setelah menentukan cara pelaksanaan dan pembuatan konsep acara, tentukanlah stakeholders atau siapa sajakah yang terlibat pada kegiatan tersebut. Karena keseluruhan tujuan penyuluhan mengacu kepada pengembangan potensi UMKM di perumahan Bukelmas Indah, yang mana tujuan ini selaras dengan salah satu visi dari Kelurahan Bukelmas Indah. Oleh karena itu, kegiatan ini nantinya akan bekerja sama dengan Kelurahan Bugel. Kerjasama yang dimaksud berupa pemberian seorang narasumber dari bagian ekonomi dan pembangunan. Selain itu, kegiatan ini juga akan melibatkan seorang relawan narasumber yang merupakan salah satu warga Bukelmas Indah yang berprofesi sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan swasta. Terdapat para pelaku usaha UMKM juga sebagai peserta penyuluhan, dan saya sebagai penanggung jawab acara. Yang keempat adalah pemilihan pembicara yang memiliki kredibilitas. Dikarenakan diperuntukkan kepada para pelaku usaha UMKM yang mana berasal dari kalangan orang tua, maka lebih baik memilih pembicara yang memiliki kredibilitas atau ahli dalam bidang, karena hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pesan yang dapat diterima nantinya. Karena pada dasarnya orang tua lebih mudah terpengaruh, terlihat dari banyaknya orang tua yang lebih mudah termakan oleh isu-isu atau yang terkena hoax atau informasi yang belum jelas terkait kebenarannya. Selain itu juga, kredibilitas yang dimiliki pembicara dapat memberikan dampak sugesti atau dapat dengan mudah mempengaruhi pemikiran mereka.
Nantinya, kegiatan penyuluhan akan mengundang pembicara yang berprofesi di bidang pemasaran atau marketing. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah menyesuaikan materi dengan kapasitas ilmu pengetahuan warga. Materi terkait pemasaran yang akan disampaikan sebaiknya materi dasar yang sekiranya dapat mudah dipengerti. Dilihat dari peserta penyuluhan yang berasal dari kalangan orang tua, maka materi yang disampaikan seharusnya bersifat umum atau yang bersifat dasar, tidak perlu yang terlalu mendalam. Yang kedua adalah pemilihan cara penyampaian materi. Pemilihan cara penyampaian materi ini dinilai penting karena orang tua biasanya tidak suka digurui. Oleh karena itu, cara penyampaian materi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik persuasif atau mengajak dan tidak bersifat memaksa. Selain itu, intonasi dan volume suara juga harus disesuaikan. Yang ketiga adalah pemilihan kata dan bahasa. Dikarenakan banyaknya istilah pada pemasaran yang menggunakan bahasa Inggris, maka pemilihan kata dan bahasa diperlukan. Sedangkan peserta penyuluhan berasal dari kalangan orang tua yang mana mayoritasnya tidak memahami atau kurang memahami bahasa Inggris. Oleh karena itu, sebaiknya materi yang akan disampaikan menggunakan satu bahasa saja, yaitu bahasa Indonesia untuk keseluruhan penyampaian materinya. Yang keempat adalah pengenalan teknologi informasi kepada warga. Berhubung kegiatan penyuluhan akan diselenggarakan secara daring atau virtual, dibutuhkan pengenalan terhadap aplikasi daring yang akan digunakan nantinya. Pengenalan tersebut berupa video tutorial yang nantinya berisi bagaimana cara mulai dari mengunduh aplikasi yang nantinya akan digunakan hingga cara menggunakannya. Selain itu juga, kami tidak lupa untuk meminta pertolongan kepada anak-anak mereka untuk membantu dalam pengoperasian pada saat penyuluhan berlangsung. Selanjutnya adalah dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh penyuluhan ke peran kegiatan pemasaran terhadap penjualan. Yang pertama, dampak positifnya adalah bertambahnya wawasan mengenai kegiatan pemasaran. Yang kedua, kemampuan para pelaku usaha dalam berjualan dapat meningkat. Yang ketiga, penjualan UMKM di Google Mas Indah menjadi terbantu. Yang keempat, pelaku usaha mulai akrab dengan perkembangan teknologi dan informasi. Yang kelima, para pelaku usaha menjadi sadar akan pentingnya peran kegiatan pemasaran terhadap penjualan produk mereka. Sedangkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat penyuluhan ini adalah daya saing antar pelaku usaha UMKM di perumahan Google Mas Indah akan meningkat. Terlebih lagi, jika banyak dari mereka yang benar-benar memanfaatkan pembekalan materi yang diberikan dengan tepat atau memiliki segmentasi dan target pasar yang sama. Terkait pembahasan yang sudah saya jelaskan atau terangkan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan terkait pemasaran dan belum turunnya bantuan pemerintah merupakan alasan utama diadakannya penyuluhan peran kegiatan pemasaran terhadap penjualan. Yang kedua adalah inovasi penyuluhan ini memiliki 5 tujuan yang hendak dicapai. Dan yang ketiga, 4 langkah yang dilalui dalam proses pelaksanaan acara ini adalah penentuan cara pelaksanaan, pembuatan konsep acara, penentuan stakeholders, dan pemilihan pembicara. Yang keempat, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan penyuluhan ini. Dan yang terakhir, selain dampak positif, inovasi penyuluhan peran kegiatan pemasaran terhadap penjualan ini juga memiliki dampak negatif. Adapun saran yang diberikan oleh pihak Kelurahan Mugel, yang pertama adalah cara pelaksanaan penyuluhan ini, yang dimana mereka menyarankan untuk penyuluhan ini dilakukan secara daring atau virtual demi mematuhi protokol kesehatan. Karena situasi dan kondisi yang dirasa masih belum memungkinkan untuk diadakannya perkumpulan. Adapun saran lainnya yang masih dipertimbangkan adalah mengadakan workshop juga agar para pelaku usaha dapat mempraktikkan langsung materi yang disampaikan di bawah pengawasan narasumber. Hal yang dipertimbangkan adalah situasi saat ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan workshop tersebut secara pertemuan langsung. Sedangkan jika workshop dilakukan secara virtual atau daring, maka akan menjadi kurang efektif. Karena workshop sifatnya mempraktikkan langsung materi yang disampaikan.
Cukup sekian presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.